Tambilang di rumpun lantai, tak sisik di ruang lantai, lah dibilang aponan amodape, dan tiga untuk katuan dan tuan dan pantai. 2, 1. Alright. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all to this seminar. What is this problem? It has some consequences linked to historical tradition. Most of all, that we come from countries that have undergone colonial history. Literacy as essential aim to education. It is not a self-directed skill that eventually will encompass a sense of identity and collective knowledge that isn't limited to one social group or country. According to conventional definition, literacy is the capacity to read and write at a level appropriate for communication. But in more recent times, literacy has come to mean several things: financial literacy, cultural, technological, and so on. Literacy is a prerequisite for educational opportunity to achieve gender equality, eradicate poverty, lower child mortality, slow population increase, and ensure sustainable development, peace, and democracy. Tradisi masyarakat di Jambu Lipo ataupun kerajaan Jambu Lipo itu masih terus berlangsung karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah tradisi, ada satu tradisi yang dikenal dengan Raja Menjalani Rantau yang dilakukan masih sampai hari ini, sejak dahulu sampai hari ini masih terus berlangsung. Please explain the role of Indian writers regarding cultural literacy in elementary to high school. So the children they study social and they study science, mathematics, and a lot of theater, art, music, and of course they do sports. Cultural literacy is crucial for building an inclusive society, fostering understanding and reducing prejudice. By embracing it, we bridge cultural divides and promote peace and prosperity. Cultural literacy from different perspectives. Cultural literacy, as defined by Eric Donald Hirsch, refers to the ability to understand and engage with the language, traditions, customs, stories, and history of a particular culture. It enables individuals to interact fluently with people from diverse cultural backgrounds. The presentation today has the following title: Culture, Agriculture, and the Origin of Lyric Poetry, Notes on the Quest for Peace and Prosperity. So, when thinking about bringing all these to the idea of peace, peace is the act of bringing together. Peace is the act of bringing together. War is the act of dividing people. Peace is the act of bringing together, and that's why lyric poetry is by definition one that brings people together in a personal, humane way. Jadi ada setelah Palawa Sumatera kuno lewat Aditya Warman, selanjutnya ada aksara Ulu, terus di daerah pesisir disebut aksara berkembang aksara Melayu, dan hingga ke Latin. Masyarakat sampai sekarang tidak mengerti bahasa dan aksara apakah itu. Di Sumatera Barat tentu tidak, di Minang tidak hanya baju, tentu ada aturan-aturan pakaiannya. Nah, kalau kita lihat baju kurung basiba di Minangkabau itu sama, tapi setiap daerah itu pernik-perniknya itu berbeda. Kemanusiaan adalah isu yang semakin dilupakan hari ini. Bagaimanakah budaya literasi dan keamanan itu bisa menyembuhkannya? So moving forward, what I do think is that the role for cultural literacy is
the respect for other forms of being in the world, while protecting and defending as a natural resource the human condition that, from my perspective, as I said before, has to do with poetry, with lyric poetry that deals with feelings, and also with that cannot be mimicked by artificial intelligence. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dari sejarah itu kita bisa banyak belajar supaya ini tidak terjadi di masa kemudian. This is the good thing, that cultural critical thinking that prepare the student as a global citizen. And do not forget the history. The clothes is also part of the cultural literacy that we have to mention. We have only one word, one will, that is writing. We write poetry and we make the world more prosperity. Buong Gasyang story or Pinang Baibui. So si Jobang hanya memiliki 2 cerita pakem itu dan tidak boleh digunakan untuk cerita yang lain. Apalah arti sebuah nama? Ternyata tidak, saya tidak sependapat dengan pernyataan tersebut. Desa Tua Pujat asalnya sebenarnya adalah Tuape, Katuape yang artinya persinggahan. Kaipa kemana? Katuape, ke persinggahan, tempat persinggahan. Nah, tetapi sekarang diberi nama Tua Pujat. Itu dalam bahasa Mentawai, kata tersebut tidak memiliki makna. Bagaimana kalau budaya-budaya yang bersifat regional seperti si Jobang ini, kita tidak menyebutkan daerah administrasinya, karena daerah administrasi macam Riau, Sumatera Barat baru lahir. Bagaimana kalau kita sebut si Jobang itu berasal dari Luak 50, karena dulu pernah Kampar itu termasuk dalam Luak 50. Sekarang ketika disebut 5 kota, orang nggak tahu itu di mana. Artinya ada perubahan wilayah, penyebutan wilayah-wilayah di berbagai daerah yang entah itu mengalami pemekaran atau itu mengalami perubahan nama. Pelestarian kebudayaan bisa menjadi salah kalau pendekatan yang dilakukan tidak tepat. Penamaan-penamaan juga berkaitan dengan sejarah akan membuat kita lebih kaya secara budaya. Seorang pemuisi adalah seorang yang kaya di dalam pikiran dan bisa menjadikan pertemanan antar negara apapun itu situasi. My presentation is Parada Harahap, introduce Sumatra to Indonesian in early 20th century. At the time, Indonesia or Sumatra was still colonized by the Dutch. Bicara tentang emotion, ini bicara tentang raga, bicara tentang energi, dan juga bicara tentang rasa. Bicara semua ini menjadikan salah satu bentuk literasi yang mungkin secara sadar atau tidak sadar ini telah kita rasakan sehari-hari. Dan ini juga menimbulkan istilah yang disebut dengan satu foto bisa bercerita dengan 1000 makna. Dan tentunya ini merupakan salah satu bahasa yang menarik untuk menjadi bahasan berikutnya dalam dunia literasi. Apa yang membuat seseorang manusia itu menjadi manusia? Seseorang manusia adalah manusia yang mencintai dan mengasihi manusia. Aku menulis nama-nama manusia yang sayang dan kasihkan kepada Tuhannya. Apakah namaku tersenarai di dalam senarai orang-orang yang kasihkan Tuhan? Dengan memahami budaya, kita bisa menginspirasi generasi selanjutnya dan membangun jembatan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. We would like to say thank you to all speaker and participant. We hope seeing you at future event and enjoy your day.